Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Ini adalah lanjutan dari yang pertama tadi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq wa khatamul anbiya, fahuwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Qala Allah Ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya tidak mampu mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia di atas permukaan bumi. Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, akan tetapi beliau pun tidak memiliki pada dirinya manfaat. Artinya tidak mampu, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Allah katakan di dalam firman-Nya, katakanlah aku tidak kuasa menarik manfaat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa, artinya aku tidak mampu mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka jelaslah bagi kita ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki dan tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk meminta dan berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya Rasulullah itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percayai dan beriman serta mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, tahrimul istighatsah بالرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة والأموات. لا يجوز أن يستغاث بأحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا نبي ولا بملك ولا بصالح. Allah katakan, qala Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Di sini haram hukumnya beristighatsah, yaitu minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malaikat dan juga orang-orang yang sudah mati. Maka tidak boleh seorang pun meminta pertolongan kepada makhluk terhadap apa-apa yang tidak mampu atasnya untuk melakukannya kecuali Allah. Maka tidak boleh kita meminta pertolongan kepada makhluk siapapun dia. Bahkan di sini dikatakan tidak juga para nabi, tidak juga para malaikat, dan tidak juga kepada orang-orang soleh. Malaikat kita ketahui bahwa makhluk Allah yang mulia, para nabi makhluk hamba-hamba Allah yang mulia. Akan tetapi kita pun dilarang untuk meminta pertolongan kepada mereka. Maka apalagi sekelas kita, ya, jauh lebih tidak boleh lagi kita meminta pertolongan terhadap yang tidak mampu untuk kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dia memasukkan malam ke dalam siang. Allah katakan di dalam firman-Nya, dia memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan. Walladzina tad'una min dunillah, disebutkan di sini, dan orang-orang yang kamu seru, yaitu kamu sembah selain Allah, tiada yang mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ini adalah perumpamaan yang paling kecil, sekecil setipis kulit ari, ya. Ini pun mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Maka
alangkah bodohnya kita kalau meminta kepada makhluk, ya, sementara makhluk itu tidak mampu untuk mendatangkan permintaan kita. Maka dijelaskan di awal, itu hanyalah mendatangkan kegelisahan dan akan membuat hatinya semakin lelah dan capek. Sementara ia tidak pernah akan mendapatkan apa hal yang ia inginkan tersebut. Kemudian di sini adalah takwim, latihan, ya. Akmilil faraq fi jadwal taliyah bima yali, ya. Isilah titik-titik, ya, sesuai dengan hukum dalam permasalahan berikut, ya. Di sini ada masalah, ya, ini masalah al-istighatsatu bil jin, ya. Al-hukum syirkun akbar, ya, beristighasah kepada bangsa jin. Ini adalah syirik besar, tentu, ya, ini tidak diperbolehkan. Al-istighatsatu bil mayyit, bagaimana hukum meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Istighatsatul musab bi rijalil isab, minta pertolongan, ya, orang yang sedang sakit kepada petugas ambulan. Ya, hukumnya bagaimana? Ya, istighatsatu bi salihin fima la yaqdiru alaihi illa Allah, minta pertolongan kepada orang saleh sementara ia tidak mampu atasnya kecuali Allah. Hukumnya apa? Ya, al-istighatsatu bi salihin fima yaqdiru alaihi, ya, minta pertolongan kepada orang saleh yang mana ia mampu untuk melakukannya. Hukumnya apa? Al-istighatsatu bil malaikah wan nabiyyin was siddiqin wasyuhada, ya, minta pertolongan kepada malaikat, para nabi, orang-orang jujur, ya, orang-orang yang mati syahid. Hukumnya apa? Ya. Kemudian ajib anil is'ilatil atiyah, ya, jawablah pertanyaan berikut. Ma makna al-istighatsah, apa makna dari istighatsah? Ma makna al-isti'adzah, apa makna dari isti'adzah? Uktubid dalil al-istighatsah, tulis dalil atas istighatsah. Ma hukmul isti'adzatu wal istighatsatu bil makhluqil hayyil hadir fima yaqdir alaih, apa hukum beristi'adzah dan beristighatsah kepada makhluk yang masih hidup dan ia mampu untuk melakukannya. Hal yajuzu ay yastaghatsa bir Rasul sallallahu alaihi wasallam li daf'i dhar, apakah boleh meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW untuk menolak suatu kemudaratan. Ya, yang keenam, ma hukmul istighatsatu bil amwat, apa hukum meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Halil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku li nafsihi naf'an wa dar, apakah Rasulullah SAW itu memiliki, ya, mampu untuk menolak manfaat, ya, memberi manfaat dan mudarat pada dirinya. Masal istighatsatu bi ghairillah, berikan contoh istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah, ya. Inilah pembahasan tentang isti'adzah dan istighatsah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam kemudaratan, berbagai macam penyakit. Kita hanya meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah kita berdoa, memohon perlindungan, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.